suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet. Cie, Pak Hasto ada tamu ya? Ada tamu ya? Bisa nggak sih tamunya dikasih tahu itu siapa? Siapa sih itu? Baru muncul ke pembukaan soalnya itu tamu Pak Hasto. Baru kali ini ada sekjen partai ngurusin mantan orang ya. Kemarin bawa kambing hitam, partai coklat. Sekarang bawa mantan Kaisang. Iya ya kan? Keluarganya menjadi korban. Oh, korban. Maka mereka Korban apa mengalah. ya? Dan korban perasaan ya. Aduh, Hasto ya. Sudah stres berat, masalah percintaan, putus cinta, dibuat jadi bahan politik. PDIP lagi-lagi bikin gebrakan. Setelah kekalahan besar di Pilkada 2024, partai ini mencoba menggiring isu baru. Meracik tuduhan untuk melengsarkan Kapolri. Oh. Sumatera Utara kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh yang namanya PJ itu masih ngumpulin ASN. Patuh dan bilang yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon. Diparcok itu. Parcok ya. Tapi selama 9 tahun ya, ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri itu. Nah, jawab lu. Jawab. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, di video kali ini agak sedikit lucu sih ya, guys. Ya, karena apa? Hasto sudah stres. Ya, Hasto sudah stres berat, masalah percintaan, putus cinta, dibuat jadi bahan politik. Nah, kan baru-baru ini viral juga lah ya, Hasto yang bertemu dengan mantannya Kaisang, ya kan. Waduh, bahas gratifikasi lah, macem-macem lah ya kan. Ya, tidak berjaya atau tidak berhasil ya menggulingkan Jokowi dengan isu apa namanya parcok lah, ataupun ya menyalahkan pemerintah dengan isu parcok. Ya, sekarang Hasto mendatangkan mantannya Kaisang ya. Aduh, ada-ada aja lah ya kan. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet. Cie, Pak Hasto ada tamu ya? Ada tamu ya? Bisa nggak sih tamunya dikasih tahu itu siapa? Siapa sih itu? Baru muncul ke pembukaan soalnya itu tamu Pak Hasto. Nanti ya Pak Hasto, kalau Pak Hasto begini, nanti dikasih judul sama orang, perkumpulan hati yang terluka gitu. Ya kan guys ya. Yang satu Pak Hastonya kecewa sama Pak D, yang satu kecewanya sama siapa misalnya gitu. Nah, kenapa ini Pak Hasto tiba-tiba Pak Hasto membahas tentang gratifikasi lagi. Nah, tadi juga menyinggung tentang private jet gitu. Oh iya ya. Mudah-mudahan perbincangan Pak Hasto dengan tamunya Pak Hasto ini bisa dan ada pengaruhnya untuk bangsa dan negara kita ya Pak Hasto. Mengenai private jet nih Pak Hasto, tolong dong juga disuarakan mengenai private jet yang pernah dipakai sama Pak Mahfud MD juga Pak Ganjar. Sekalian Mega. Private jet yang juga dipakai sama Mbak Puan sama Umi Mega gitu. Gimana Pak Hasto? Setuju gak? Ini rakyat yang bersuara loh. Ya guys ya, setuju gak? Ya, setuju. Ya. Baru kali ini ada sekjen partai ngurusin mantan orang ya. Kemarin bawa kambing hitam, partai coklat. Sekarang bawa mantan Kaisang. Iya ya kan. Memang parah lah Hasto ini ya kan, guys. PDIP ini memang parah lah ya kan. Tidak terima kekalahan, bisa merata di Pulau Jawa. Mantan Kaisang pula dihadirkannya. Emang lucu. Ya, nggak tahu lagi bagaimana caranya ya membuktikan ya kalau benar-benar ya pemerintah curang. Kalau kalah dianggap pemerintah curang, kalau menang diam aja. Nah, ini kita dengar tanggapan Hasto. Hasto sudah stres berat. Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban. Oh, korban. Maka mereka korban apa ya? Dan korban perasaan ya. Ya, diberikan keadilan.
Tapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia. Sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi mulai membidik Kaisang ya. Tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut itu kan berkaitan proses hukum. Informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Soal jaket yang dipakainya Pak, apakah ke partai jadi kader juga atau saya partai? Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan, dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket, langsung dipakai. Dan itulah mengobarkan juga semangat keberanian untuk ikut bersama-sama ya menegakkan demokrasi di Republik ini. Parah lah ya kan. Aduh, Hasto ya sudah stres berat, masalah percintaan, putus cinta dibuat jadi bahan politik. Ini aduh, masalah apa ini? Korban apa ya yang Felicia? Terima kasih Pak Hasto. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you. Puan Maharani ya. Izin ya Mbak, ini yang terbaru menjadi sorotan itu Felicia Tisu dengan Mas Hasto nih berbincang itu. Salah satunya topiknya membicarakan gratifikasi pejabat dan keluarga. Nah ini kan identik dengan Mas Kaisang juga yang merupakan punya relasi dengan Mbak Felicia juga sebetulnya. Nah, kalau dari PDIP seperti apa Mbak? Dan dia tanya Pak Hasto kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini Mbak, atau gimana? Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Mbak Puan kemarin PDIP lagi-lagi bikin gebrakan. Setelah kekalahan besar di Pilkada 2024, partai ini mencoba menggiring isu baru, meracik tuduhan untuk melengsarkan Kapolri. Tapi kali ini yang terjadi berbeda. Alih-alih mendapat dukungan, manuver ini malah menemui jalan buntu. Bahkan para anggota DPR dari partai lain memilih diam atau terang-terangan tidak setuju. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan langkah strategis, melainkan sekadar upaya panik untuk mencari kambing hitam. Iya. Kekalahan di Pilkada jelas menyakitkan, tapi menyasar Kapolri dengan tuduhan yang dibuat-buat, itu terlalu jauh. DPR terlepas dari beragam pandangan politik, tampaknya punya insting yang sama. Jangan ikut terseret dalam drama internal PDIP. Dan wajar saja, tuduhan ini tidak punya landasan yang kuat. Kapolri sejauh ini bekerja di bawah koordinasi pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo. Ia sibuk memastikan keamanan dan ketertiban, bukan ikut campur urusan pilkada. Memaksa tuduhan ini ke meja DPR hanya akan mempermalukan PDIP sendiri. Lucunya, langkah ini malah memperlihatkan kelemahan PDIP di panggung nasional. Daerah seperti Sumatera Utara kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh yang namanya PJ itu masih ngumpulin ASN. Patu dan bilang yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada.
mau itu Kim, mau itu calon. Di Parcok itu. Parcok ya. Di Parcok itu. Parcok ya. Parcok terus disalahkan ya kan, dijadikan kambing hitam ya kan guys. Polisi dijadikan kambing hitam. Ya karena nggak terima kekalahan ya kan guys. Di kandang Banteng di Jawa Tengah. Gimana Anda menjelaskan itu? PDIP tumbang di kandang Banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri ini, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Nah, jadi begini, kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya. Sehingga nggak ada darah yang tumpah di Republik ini. Kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN, hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan dan konstitusi. Karena kalau prakteknya diteruskan, negara ini mau jadi apa? Di Jawa Tengah. Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang nggak dewasa ini yang punya kekuasaan, Pak. Aduh. Karena itu sangat telanjang. Kalau dan kalah rakyat silakan lihat di berbagai media ya. sosial, di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara, kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh, yang namanya PJ, itu masih ngumpulin ASN, patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah masih. Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah kedewasaan. Dari PDIP pun banyak bansos. Yang tidak dewasa, instrumen negara. Makanya tadi saya bilang, yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Yang bagi-bagi tong LPG itu semua 3 kilo itu siapa sama-sama ya, guys? tahu. Nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya. Jangan Jadi, munafik lah ya. Itu sudah sangat telanjang, kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Aduh. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan, itu 77% versi LSI, elektabilitas Airin. Di 30-an% itu Andrasoni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Ya karena Pak Jokowi turun langsung. Itu sangat ya tidak kan? masuk akal. Jadi berubah. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima, yaitu tadi Parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu, saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini, karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Di Sulawesi Utara itu sangat kencang. Bahkan kader partai dilarang. Ya, pasang spanduk, kampanye, itu terjadi. Di Jawa Tengah lihat saja. Kenapa nggak viral ya kan, guys? Baliho, spanduk dari Andika dan Pak Hendy, itu ditumbangin, Pak. Oke, baik Bung Deddy. Jadi pertanyaannya, apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi. Bukan urusan menang kalah. Baik Bang Deddy, tapi selama 9 tahun ya ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu. Tidak memberikan kritik terhadap Polri itu. Nah, jawab lu. Jawab. Diam kan? Nggak tahu jawab apa, nggak tahu mau jawab apa. Udahlah, kalah-kalah aja. Aduh. Kalau buat saya memang PDI Perjuangan mau masuk pemerintahan juga nggak mudah-mudah juga gitu loh. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam, walaupun nggak ada Pak Jokowi, tapi ada Jokowi Junior kan gitu kan, ada Samsul kan gitu kan. Samsul itu satu. Habis itu, ini mau ketemu ada Samsul.
Mau ke situ ada SBY atau SBY Junior, susah juga kan. Pintu yang lain ketemu Pak Surya Paloh, nyangkut lagi. Habis itu nanti Pak Prabowo dianggap wah ada bagian dari keluarga Pak Harto misalnya gitu. Jadi memang lebih baik kata saya sih nggak usah di dalam lah, karena memang komplikasinya di dalam itu akan banyak. Ibarat makan seafood itu alerginya tuh tinggi. Aduh, parah ya kan. Oke, dari awal video ya kita saksikan yaitu Hasto sudah stres berat ya kan guys. Karena apa? Masalah percintaan, putus cinta dibuat jadi bahan politik. Ya dihadirkanlah ya mantan Kaisang ya. Aku nggak tahu kenapa ya kan tiba-tiba dihadirkan mantannya Kaisang. Bahas gratifikasi pula ya kan guys. Waduh. Ada-ada aja ya, mungkin karena gagal ya menyudutkan Parcok ya, hadirlah mantan Kaisang. Ini kayaknya lagi membidik Kaisang soal hukum ya kan guys. Nggak tahu lah nanti apa ya yang akan mereka isukan lagi tentang Kaisang. Kayaknya ada nih ya kan, ada sesuatu yang dia akan lakukan mungkin ataupun menyerang Kaisang ya, kita nggak tahu lah kan. Aduh, kalau menurut aku guys, nah ini kalau ada rakyat Jawa Tengah yang nonton video aku, ya coba kalian komen, apakah kalian sebenarnya di bawah Parcok ataupun Partai Coklat sewaktu kalian memilih gubernur kemarin, apakah kalian diarahkan, awas kalau nggak pilih ini ya, awas kalau nggak pilih ini ya kan. Nah jadi aku mau bertanya di sini kan guys, apakah begitu? Karena di tempat aku nggak ada gitu ya kan, memang ada polisi yang ya menjaga keamanan, tapi nggak ada tuh yang mengarahkan kita mencoblos salah satu paslon. Tapi aku nggak ngerti lah Pak sama Hasto dan Deddy Sitorus ini menyalahkan Parcok. Ya gimana caranya ya? Aku pun masih bingung sampai sekarang, jujur masih bingung gimana caranya polisi mengkelabui ataupun memaksa masyarakat untuk memilih satu paslon gitu ya. Udahlah, kalah aja ya. Nah, gimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah guys. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.